Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal ukhdatan fi lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Raden Azmi Tirazapi, NIM 120160080, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, kelas Akuntansi Syariah kelas 3D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal dari UAS IMDM, yaitu Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama, coba saudara bacakan surah ayat 21, surah An-Nisa ayat 9, surah ayat An-Nisa ayat 9, 29 dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan hubungan kedua surah ini dengan customer relationship management. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ar-Ra'd ayat 21, wallazina yasiluna ma amrullahi bihi ayyusalu wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah dan yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungan ayat ini ditujukan kepada orang yang sakit atau menjelang sakaratul maut, maka dia harus menyampaikan pesan dan wasiat yang mengandung kebaikan dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, di mana pesan itu akan dikenang dan diingat oleh anak-anak yang ditinggalkan, sehingga meninggalkan bekas yang berharga untuk mereka. Surah An-Nisa ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an taradihim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dan dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajarannya sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi kandungan dari ayat ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang diberikan amanah itu. Surah An-Nisa ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tutus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, dan jadikanlah Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Isi kandungan menjelaskan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mengurus
yang mampu mengurus. Surah An-Nisa ayat 63, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah ke mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang yang demikian dan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan serta hardikan yang berbekas mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Soal yang kedua, coba saudara jelaskan konsep customer relationship management dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep CRM dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Konsep CRM tidak lepas dari konsep relationship marketing. Menurut Tunggal, konsep ini menyampaikan bahwa tujuan utama yang dibidik oleh semua strategi CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan dan berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan, dan konsumen pun menjadi loyal pada produk tersebut. Surah An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an turidim minkum wa la ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungannya, ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak benar kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Terdapat juga dalam surah An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi'al innallaha ni'ma imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basirah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi kandungan dari ayat ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dan menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dan memberikan amanah mengenai sesuatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Yang ketiga, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Yang pertama, manfaatnya mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dan ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Fungsinya, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Yang pertama, identifikasi pelanggan atau customer identification, di mana perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan, customer attraction. Hal ini dapat berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan yang ada, customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan maka perlu dijaga baik hubungannya dengan memberikan fasilitas dan juga daya tarik sendiri. Yang kelima, pengembangan pelanggan, customer development. Maksudnya memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan, dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri. Soal yang kelima, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Berikan contoh dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan memberikan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Perilaku seseorang dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi yaitu yang termasuk watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep
yang berguna dalam mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. Contohnya pada saat membeli kosmetik. Banyak brand kosmetik yang mempunyai merek dan kualitas berbeda-beda di setiap orang. Misalnya saya lebih suka dengan produk Mens Biore karena produk ini bagus dan dari ketahanan di muka sehingga teksturnya lebih natural. Baiklah, soal yang keenam, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jawaban, baiklah, faktor kebutuhan. Kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia dibutuhkan saat itu, terlepas dari produk tersebut termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan rutin atau tidak. Contoh dalam membeli produk yang mana saya melihat dari faktor kebutuhan, dan ketika pergi ke minimarket, saya cenderung membeli kopi susu atau Golda. Karena dari segi kebutuhan, hal itu yang menjadi penting. Faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dan membeli satu produk. Contoh, pernah suatu ketika saat pergi ke restoran lah segitu. Faktor kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan besar ia akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Faktor harga, selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan. Faktor promosi sangat berperan dalam menjaring lebih banyak konsumen. Jika strategi promosinya bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat, besar kemungkinan produk yang dipromosikan akan laku keras. Baiklah, lanjut soal ke-7. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen. Menurut Kotler dan Keller, proses kebutuhan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan yang memiliki dampak yang lama setelah itu. Pengenalan masalah atau kebutuhan. Para pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan yang memicu kebutuhan tertentu yang mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi sesuatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Contoh, saat akan diundang oleh teman untuk pergi ke pernikahannya dan saya tidak memiliki baju atau pakaian yang sangat cocok dengan tema pernikahannya, maka hal itu menjadi alasan saya untuk membeli pakaian lagi. Pencarian informasi dimulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Konsumen yang terunggah kebutuhan akan mendorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Besarnya pencarian yang dilakukan tergantung pada kekuatan dorongannya. Contoh, setelah itu saya mulai mencari informasi di aplikasi e-commerce atau pergi ke toko baju untuk mencari pakaian yang cocok dan menarik. Setelahnya saya pun mencari informasi mengenai bahan dari pakaiannya dan harga. Hal itu penting untuk menyesuaikan dengan biaya yang memiliki atau sesuai budget. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilih sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Contohnya, dalam memilih baju, laki-laki cenderung dihadapkan dalam pilihan yang simpel karena banyaknya baju karena laki-laki tidak sulit untuk memilih baju. Maka dari itu perlulah alternatif atau pemilihan baju dari sekian banyaknya baju pilihan untuk mencari yang terbaik menurut diri sendiri. Keputusan pembeli dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin untuk membentuk keinginan untuk tidak membeli atau membeli suatu produk yang paling dia sukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil 5 sub keputusan.
yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. Contoh, setelah tahap evaluasi alternatif, saya akan memutuskan manakah baju yang cocok dan menarik menurut saya dan akan saya beli. Perilaku pasca pembelian. Setiap pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembeli, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Contohnya perilaku pasca pembelian. Bagaimana perilaku saya setelah saya memakai baju yang saya beli untuk pergi ke pesta pernikahannya teman saya? Apakah saya suka atau sedikit kecewa? Selanjutnya, soal yang ke-8, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dari isi kandungannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kandungannya adalah kandungan surah adalah seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, maka minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kandungan surahnya pada ayat yang lalu Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian baik dalam beribadah, baik ketika salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Soal ke-9, coba dan Anda baca surah Quran Surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183, surah Al-Anbiya 105, dan surah Ad-Duha ayat 8, dan jelaskan arti dari isi kandungan. Ayat 8 sampai 10 dan jelaskan isi kandungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awfal kaila wa la takunu minal muksirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Quran surah Asy-Syura ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Quran surah Asy-Syura ayat 182. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tasaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Quran surah Asy-Syura ayat 183. Isi kandungan ayat menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang bisa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Selanjutnya surah Ad-Duha yaitu ayat 8. Wa wajadaka ilan fa'aghnah, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taghar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Isi kandungan ayat larangan untuk menghardik atau mengejek anak yatim. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Soal yang ke-10, jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya sesuatu proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa. Jadi merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau nyata. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata. Berhubungan apa yang dipresentasikan merek. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah
tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir, israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi perilaku konsumen masyarakat di Gang Kamboja Baru RT 2 RW 4 di Kelurahan Benua Melayu Laut, dan pandangan ekonomi Islam terhadap perilaku konsumen masyarakat di Gang Kamboja Baru. Islam memandang mereka sebagai harta yang wajib dilindungi kepemilikannya. Soal yang ke-11, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif dimaksud. Yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki luasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Soal yang ke-12, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting, dan coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungan ayat Quran yang mendukung pernyataan ini. Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengumumkannya kepada malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Soal yang ke-13, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya lebih kecil yang merupakan identifikasi sosial yang khas untuk perilaku anggotanya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peran sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor individu. Meliputi yang pertama, motivasi 50 motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi motif bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang bisa disimpulkan karena dapat disaksikan. Yang kedua, nilai adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga, persepsi atau pengamatan, suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Yang keempat, belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang. Yang kelima, kepercayaan adalah gagasan deskriptif. Yang keenam, sikap menggambarkan penilaian kognitif. Dan yang ketujuh, kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis yang mendasari perilaku individu. Soal yang ke-14, buka dan tonton link berikut ini dan jelaskan apa topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan oleh pembicara dalam video tersebut. Yang dibahas yaitu, yang pertama yang dibahas tahap-tahap pengembalian keputusan dalam penelitian. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Yang ketiga, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Materi pertama, tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian. Citra merek, brand image, mereka menjadi tanda pengenal bagi penjual atau yang membuat suatu produk. Mereka juga bisa menjadi alat pertimbangan konsumen dan melakukan proses pembelian dari kualitas produk. Kualitas produk, pencapaian kualitas perusahaan membutuhkan beberapa kebutuhan untuk merumuskan kebijakan kualitas produk. Seperti fungsi barang, seorang konsumen akan setia apabila kegunaannya akan memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi konsumen tersebut. Materi kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Beberapa faktor, ada 6 faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama, harga itu sendiri. Yang kedua, kualitas barang. Yang ketiga, harga barang pengganti.
Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, selera konsumen. Yang keenam, merek. Materi yang ketiga, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kegagalan di masa lalu. Yang kedua, konsultasi yang berlebihan. Proses pengambilan keputusan jika banyak konsultasi yang berlebihan kebanyakan pihak. Yang ketiga, faktor ketidakpastian. Ayat Al-Quran yang mendukung penjelasan materi ini yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 31 dan surah Al-A'raf ayat 182. Demikian dari saya, Raden Azmi Tirtafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.